dalam beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final. Ya, menurut saya kan memang pembenahannya juga kemudian menjadi sulit karena kemudian kita tidak punya, saya bilang ya, tekad yang serius, yang sungguh-sungguh, yang menyangkut tentang pembenahan sistem kita. Kalau kita bicara sistem, yang harus kita benahi adalah 3 elemen dari sistem itu. Pertama tentang kelembagaannya, yang kedua tentang regulasinya, dan yang ketiga tentang kulturnya, ya. Nah, kalau kelembagaan sudah punya semua lah, punya KPK, punya KPPU dan lain sebagainya lah ya. Regulasi? Ya, regulasi kan kita belum punya ya. Misalnya undang-undang belum punya ya, belum kita up to date kan lah ya, belum kita sempurnakan. Misalnya undang-undang Tipikor itu kan sudah kalau revisi yang terakhir 2001 ini kan berarti sudah lebih dari 20 tahun. Itu kan menurut saya memang juga baik pembentuk undang-undang dalam hal ini untuk kritik juga untuk kami yang di DPR bersama dengan pemerintah, itu juga harus kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang penting lagi ini saya kira memang digagas oleh Prof. Jimli ya, itu undang tentang etika penyelenggara negara gitu. Jadi prinsip benturan kepentingan ya antara siapa saja, baik yang di legislatif maupun di eksekutif. Kalau di yudikatif saya kira tidak. Itu harus ada aturan tentang benturan kepentingan, dan itu saya kira tempatnya misalnya di undang-undang etika penyelenggara negara supaya jelas. Kita ini hanya punya aturan tentang benturan kepentingan yang bagus kan kalau di pedal saja, itu ya. Okay. Kira antara direksi, komisaris, pihak terafiliasi dan publik sudah jelas. Kalau anggaran bertambah, penyebaran APBN meluas, secara teoritis, secara logika bisa jadi. Walaupun belum ada penelitian yang konkret, data yang konkret kan belum kita tahu. Tahun lalu berapa besarnya korupsi, tahun ini berapa besarnya. Mahfud MD ke Arsul Sani soal pemerintah akui gagal berantas korupsi. Mari jujur, hilangkan kebiasaan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 Arsul Sani yang menyebut bahwa Mahfud MD telah mengakui pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di tanah air. Hal ini ditanggapi Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Mahfud MD menyebutkan bahwa sudah lama pihaknya mengakui bahwa pemerintah telah gagal memberantas korupsi. Mahfud MD bahkan sampai menyebut jika tidak mengakui fakta itu berarti bodoh. Kan sudah lama kita harus mengakui, Pak Asrul. Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh, ungkap Mahfud MD dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya _Mahfud MD Senin 12 Juni. Lebih lanjut, Mahfud MD pun berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah yang gagal, tapi justru dari DPR, menteri hingga hakim agung banyak yang masuk penjara. Bukan pemerintah eksekutif saja yang gagal, tapi yang masuk penjara kan banyak DPR, menteri, hakim agung, dan lain-lain, paparnya. Mahfud MD pun mengajak untuk senantiasa jujur. Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin, tandasnya. Sementara itu, Arsul Sani menilai Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di tanah air.
Mahfud MD ke Arsul Sani soal pemerintah akui gagal berantas korupsi. Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka kini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, papar Arsul Sani. Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program pemerintah yang diletakkan dalam stranas pemberantasan korupsi. Tambahnya, Arsul Sani mengatakan secara prinsip kerja-kerja pemberantasan korupsi pada pencegahan dan penindakan itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga-lembaga pemerintahan maupun penegakan hukum. Karena diakui Mahfud MD, maka Arsul Sani meminta program pencegahan dan penindakan korupsi tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan. Arsul Sani tidak memungkiri jika praktik-praktik korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik-konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen. Arsul Sani mengatakan bahwa tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja. Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator. Tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah, hal-hal ini yang menurut saya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK kita, imbuhnya. Hal ini ditanggapi Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Mahfud MD menyebutkan bahwa sudah lama pihaknya mengakui bahwa pemerintah telah gagal memberantas korupsi. Mahfud MD bahkan sampai menyebut jika tidak mengakui fakta itu berarti bodoh. Kan sudah lama kita harus mengakui Pak Asrul. Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh, ungkap Mahfud MD dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya _Mahfud MD Senin 12 Juni. Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka kini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, papar Arsul Sani. Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program pemerintah yang diletakkan dalam stranas pemberantasan korupsi. Tambahnya, Arsul Sani tidak memungkiri jika praktik-praktik korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik-konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen. Arsul Sani mengatakan bahwa tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja. Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator. Tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah, hal-hal ini yang menurut saya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK kita, imbuhnya.